Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja. Bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu tetap semangat belajar. Tetap apa? Semangat belajar. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita harus semangat belajar. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, akan saya presensi kehadiran dulu ya. Bagi yang namanya saya sebut, nanti bilang hadir gitu ya. Oke, saya mulai. Ahmad. Hadir. Ya, bagus. Adi. Hadir. Ya, bagus. Bagus. Hadir. Oke. Bagas. Belum. Kemana Bagas? Tidak ada, Pak. Oh, tidak hadir. Kenapa? Sakit. Cukup. Ya, semuanya dari 20 siswa yang tidak hadir ada 3 ya. Kita doakan yang sedang sakit bisa segera sembuh, yang ada halangan besok bisa belajar bersama kita lagi ya. Nah, tadi itu salah satu teman kita yang tidak hadir namanya siapa? Siapa tadi? Siapa? Caca. Iya, Caca. Nah, Caca itu yang rambutnya panjang ya? Ya, yang rambutnya panjang ya, lurus ya? Iya, rambutnya lurus. Kalau selain rambut lurus apa? Iya, keriting. Kalau selain keriting, ada lagi? Apa? Ikal. Iya, ikal. Ada lagi? Botak, Pak. Botak. Botak bukan rambut. Itu nggak ada rambutnya ya. Nah itu rambut ya. Rambut ada macam-macam. Ada yang panjang lurus, ada yang ikal, ada yang keribu, ada yang keriting gitu ya. Itu kalau rambut. Nah kalau kulit, kulit kita apa ini warnanya? Coklat. Ada nggak yang warnanya hitam? Ada. Dari mana? Biasanya dari orang timur ya. Ada yang putih? Ada juga. Nah, tapi meskipun begitu, ada yang hitam kulitnya, ada yang coklat, ada yang putih. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Jadi jangan ada yang merasa lebih baik. Karena semuanya punya kelebihan ya. Nah, nah ngomong-ngomong soal perbedaan, ya, kita itu ya segini banyaknya pasti punya perbedaan, apalagi se-Indonesia ya. Tapi meskipun begitu, kita tetap satu. Namanya apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, oke ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah bahwa negara kita Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, perbedaan agama. Akan tetapi meskipun dengan berbagai perbedaan itu, kita harus tetap bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita harus tetap melestarikan dan terus menjaga agar keberagaman yang ada di Indonesia kita ini akan selalu terjaga sampai di masa depan ya. Ya, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Munir, 1411815 mahasiswa SD angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar atau disingkat dengan PKN SD.
Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Nah, ngomong-ngomong tentang burung Garuda Pancasila, hafal nggak nih lagu Garuda Pancasila? Hafal? Nah, ayo sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Seperti apakah lambang Garuda Pancasila itu? Ini dia. Ini adalah lambang Garuda Pancasila. Kalau kurang jelas bisa dilihat ini. Nah, lebih jelas kan? Nah, bisa diperhatikan burung Garuda ini kepalanya noleh ke kanan. Lambang yang terakhir sila kelima adalah ini dia. Nah, kurang jelas? Ini lebih jelas. Nah, adik-adik kira-kira ini lambang apa? Ayo. Apa? Sate. Ya, sate. Terus ada lagi yang menjawab keris. Oh, keris. Ya, ada yang jawab keris, ada yang jawab sate. Nah, kita cek apakah benar. Ternyata jawabannya salah, kurang tepat. Yang benar adalah padi dan kapas. Pengetahuannya. Nah, sekarang waktunya adalah untuk berdiskusi. Tetapi sebelum kita berdiskusi, ayo adik-adik semua kita bagi kelompok terlebih dahulu. Karena silanya Pancasila itu ada 5, berarti kita bagi menjadi. Nah, cara pembagiannya, karena jumlah semuanya ada 20 siswa, nanti berhitung dari 1 sampai 5. Nanti setelah 5 ngulang lagi dari 1 lagi. Nanti sampai akhirnya terakhir. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya. Baiklah, semua kelompok sudah terbentuk dan sudah ada anggotanya masing-masing. Sudah semua. Nah, baiklah, kakak kasih tahu tujuan dari diskusi ini adalah untuk menambah pengetahuan kita sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di. Perlu diperhatikan ya, dalam berdiskusi kita harus menjaga ketertiban. Jangan sampai ada yang membuat kegaduhan sampai mengganggu kelompok lain. Ingat, bagi yang membuat kegaduhan sampai mengganggu kelompok lain, maka akan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir, NIM 14014818184 angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD pertemuan ke-11, yaitu proyek ketiga, video keterampilan menjelaskan PKN di SD. Berikut videonya. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari keragaman suku, keragaman budaya, adat, bahkan sampai keragaman agama. Nah, menurut sensus 2010, suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada 1340. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit, bukan? 1340 suku bangsa. Padahal di Eropa hanya ada 1 suku bangsa yang menjadi beberapa negara. Tetapi Indonesia 1 negara, tetapi terdiri dari 1340 suku bangsa. Tentu itu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Coba kita sebutkan beberapa. Ada
suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Melayu, ada Jawa, Sunda, Madura, bahkan sampai Papua. Selain itu, agama yang ada di Indonesia juga beragam. Ada 6 negara, ada 6 agama yang resmi ada di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan terakhir adalah Konghucu. Sebagai bangsa yang baik, kita harus taat dan yakin akan kebenaran agama yang kita anut tanpa harus menjelekkan apalagi menyalahkan agama lain. Sebagai bangsa yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itulah videonya, yaitu keterampilan menjelaskan materi PKN SD. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbahul Munir, NIM 14014181884. Nah, kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD, yaitu proyek 4, membuat video keterampilan mengelola kelompok kecil. Berikut videonya. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari poin-poin pada sila pertama sampai sila kelima di dalam Pancasila, selanjutnya kita akan mendiskusikan di dalam kelompok kecil pengamalan sila pertama sampai kelima. Mari kita bentuk kelompok. Baiklah, selanjutnya mari kita bentuk kelompok-kelompok kecil. Karena kita akan mempelajari pengamalan pada poin Pancasila, mari kita bentuk kelompok-kelompok kecil ini berdasarkan jumlah sila yang ada, yaitu 5 kelompok. Silakan untuk berhitung dari 1 sampai ke 5, kemudian diulangi lagi 1 sampai 5. Setelah itu masing-masing anak yang nomornya sama untuk berkumpul menjadi 1. Baiklah, setelah semua mendapatkan nomornya masing-masing, untuk kelompok pertama dan kedua ada di sebelah kiri saya, dan kelompok ketiga dan 4 ada di sebelah kanan saya, dan yang terakhir kelompok 5 ada di tengah. Perlu saya ingatkan lagi, dalam bekerja kelompok kita harus berani untuk menyampaikan pendapat kita, dan ketika ada teman kita yang berpendapat, kita harus mendengarkan dan menghargai. Selanjutnya adalah pembagian tugasnya. Untuk kelompok pertama berarti mendiskusikan pengamalan sila pertama. Begitu juga kelompok kedua membahas tentang pengamalan sila kedua, dan seterusnya sampai kelompok 5. Nah, tugasnya adalah tiap kelompok mendiskusikan satu saja kegiatan yang itu merupakan bentuk pengamalan dari sila yang kalian dapat. Setelah menemukan kegiatan yang sesuai dengan sila tersebut, kalian buat teks dialog yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan dipraktekkan di depan kelas atau ditampilkan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir, NIM 14014181884.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD yaitu proyek kelima, membuat video keterampilan melakukan variasi pembelajaran PKN SD di kelas. Kali ini saya akan menampilkan video tersebut. Ada 3 variasi yang akan saya tampilkan dan praktekkan. Yang pertama, menggunakan media yang bisa dilihat. Yang kedua, menggunakan media yang bisa didengar. Dan yang terakhir adalah dengan media yang bisa diraba. Anak-anak, ini adalah gambar burung Garuda Pancasila, yaitu lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat bahwa kepalanya itu menghadap ke kanan, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu membela kebenaran. Kemudian di kakinya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Kita harus tetap bersatu. Anak-anak, untuk lebih mengenal lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila, kita akan dengarkan bersama-sama lagu nasional Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan menggunakan radio. Kita setel dulu. Garuda Pancasila, akulah. Selain memiliki lambang nasional, anak-anak, selain memiliki lambang Garuda Pancasila, Indonesia juga memiliki bendera kebangsaan, yaitu Sangsaka Merah Putih. Nah, ini dia benderanya. Nah, ya, yang atas itu berwarna merah dan yang bawah itu berwarna putih. Siapa yang tahu maknanya di sini? Ya, merah itu menunjukkan keberanian, sedangkan yang warna putih itu menunjukkan kesucian. Ya, itulah variasi-variasi yang bisa kita lakukan di kelas untuk melaksanakan pembelajaran PKN SD. Masih banyak lagi variasi-variasi yang bisa dilakukan guru di kelas. Tentunya itu bisa kita pelajari sendiri. Demikianlah video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir, NIM 140141814. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD, kali ini saya akan menampilkan video keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Selamat menyimak videonya. Kita semua pasti memiliki yang namanya keluarga. Kita hidup dan tinggal bersama mereka. Kita saling tolong menolong dengan mereka. Apabila kita butuh bantuan, mereka akan menolong kita. Dan apabila mereka butuh bantuan, kita akan menolong mereka. Apa itu keluarga? Menurut kalian saja, apa itu keluarga? Bagi yang ingin menjawab, angkat tangan ya. Ya, coba kamu. Ya, bagus sekali. Coba yang lainnya. Iya. Ya, bagus sekali untuk anak-anak semua yang sudah berani untuk menyampaikan jawabannya. Benar sekali bahwa keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Terus kalau tidak punya bapak ibu, ya ada kakek neneknya. Kalau yang tinggalnya di panti asuhan, ya pengasuhnya dan teman-temannya. Nah, itulah keluarga. Nah, di tiap keluarga itu pasti memiliki yang namanya peraturan. Betul kan? Pasti ada aturannya kan? Nah, pertanyaannya, peraturan apa yang ada di keluarga
Anak-anak semua, nanti jawab satu-satu ya. Dari pojok belakang nanti ke depan, nanti jawab satu-satu ya. Beri waktu 5 menit untuk memikirkan jawabannya. 5 menit kemudian. Setelah sudah 5 menit, sekarang waktunya untuk menjawab. Coba sekarang yang paling belakang, Aldi, coba peraturan apa yang ada di keluarga kamu? Coba Bagas, peraturan apa yang ada di keluarga kamu? Harus masuk jam 7 Pak ke kelas. Oh, kalau itu peraturan yang ada di sekolah, yang ada di keluarga kamu. Jadi itu peraturannya ditegakkan di rumah. Semuanya sudah menyampaikan peraturannya di rumah masing-masing. Coba sekarang Bapak tanya lagi, mengapa harus ada peraturan? Coba siapa yang mau berpendapat, silakan angkat tangan. Ya, coba kamu. Apa? Ya. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat juga atau setuju dengan jawaban dari Bagus? Siapa? Jadi jawaban Siti, kalau tidak ada peraturan nanti rumah berantakan, gitu ya. Ya, yang lain ada yang berpendapat atau setuju dengan jawaban Siti? Coba contohkan Siti, kenapa kok bisa berantakan rumahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir, NIM 14011418184. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN SD, yaitu proyek ke-7. Selamat menyaksikan. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, coba kamu. Ya, benar sekali bahwa Pancasila adalah apa? Dasar negara kita, ideologi negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, benar sekali. Itu kita harus mempertahankan sekuat tenaga ya. Baiklah, coba dari yang lain mungkin ada tambahan. Ya, coba kamu. Ya, bagus sekali. Yang lain ada lagi yang memberi tambahan? Ya, benar sekali. Ya, bagus sekali bagi anak-anak semua yang sudah berani untuk menyampaikan kesimpulannya ya. Bagus sekali. Untuk yang belum berani, ya kedepannya harus lebih berani lagi ya. Dari saya, apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita pahami ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.